Selamat datang di kota Loksmawe. Kota Loksmawe merupakan kota nomor 2 terbesar di Provinsi Aceh setelah kota Banda Aceh. Dengan luas wilayahnya kurang lebih 190 km persegi. Terdiri dari 4 kecamatan dan 58 kampung atau desa. Kota Loksmawe saat ini semakin indah dan kelihatan agung dengan berdirinya Islamic Center di pusat kota. Selain berfungsi sebagai masjid kebanggaan masyarakat kota Loksmawe, Islamic Center ini juga berfungsi sebagai pusat pengembangan peradaban Islam yang sudah sangat mengakar di bumi Aceh yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dalam kesehariannya. Dari segi ekonomi, Kota Loksmawe adalah daerah pusat pemasaran dan sentra ekonomi bagi kabupaten kota sekitarnya. Pernah dijuluki sebagai kota petrodolar saat perusahaan LNG Arun masih beroperasi. Pabrik dan perusahaan bertaraf internasional ini ada dalam wilayah kota Loksmawe. Selain itu, dari segi letak, kota Loksmawe sangat strategis karena berjarak 273 km dari kota Banda Aceh dan berjarak 333 km dari kota Medan. Mahkamah Syariah Loksmawe berdiri pada tanggal 25 Juli tahun 1961 yang kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Agama Loksmawe pada tahun 1989 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dengan Kepres nomor 11 tahun 2003 dan dikokohkan lagi oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pengadilan Agama Loksmawe kembali berubah nama menjadi Mahkamah Syariah Loksmawe. Sejak berdiri hingga saat ini, Mahkamah Syariah Loksmawe telah dipimpin oleh 9 orang ketua dengan yurisdiksi wilayah hukum terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara II, Kecamatan Muara I, dan Kecamatan Blangmangan. Pada awalnya, Mahkamah Syariah Loksmawe tidak mempunyai bangunan kantor sendiri. Pernah berkantor di bangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya pindah ke bangunan Balai Sidang Departemen Agama di Jalan Malahayati nomor 22 Kota Loksmawe. Setelah 50 tahun berlalu, pada tahun 2011 baru dibangunkan gedung Mahkamah Syariah Loksmawe oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berada di Jalan Banda Aceh Medan, Gampung Alu Awe, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, dengan luas bangunan 1.400 meter persegi, lantai 2 di atas tanah seluas 3.000 meter persegi, dan mulai ditempati sejak April 2014. Dengan keluarnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 022 /SEK /SK /5 Romawi /2009 tanggal 13 Mei 2009, Mahkamah Syariah Loksmawe ditingkatkan kelasnya dari kelas 2 menjadi kelas 1B hingga saat ini. Lokasi gedung Mahkamah Syariah Loksmawe saat ini sangat strategis, berada di ruas jalan utama. Dengan demikian, akses jalan dan transportasi ke dan dari Mahkamah Syariah Loksmawe tergolong mudah bagi masyarakat pencari keadilan.
Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana Kota Loksmawe yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan Mahkamah Syariah Loksmawe ke depannya. Untuk menjembatani Mahkamah Syariah Loksmawe dengan masyarakat pencari keadilan, dibutuhkan sikap proaktif, yaitu selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan perkara yang akan diajukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya petugas meja informasi yang selalu siap melayani masyarakat pencari keadilan. Lebih dari itu, Mahkamah Syariah Loksmawe juga telah menyediakan informasi melalui website yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Proses pendaftaran perkara diawali dengan penggugat atau pemohon datang menyerahkan surat gugatan atau permohonan kepada petugas meja 1. Petugas meja 1 menaksir biaya perkara sesuai radius. Kemudian pemohon atau penggugat menyetor biaya perkara tersebut ke bank dengan nomor rekening yang diberikan oleh petugas meja 1. Setelah adanya bukti setoran dari bank tersebut, surat permohonan atau gugatan diserahkan kembali kepada kasir untuk dibuatkan skum atau surat kuasa untuk membayar dan diberi nomor perkara. Kemudian satu eks permohonan atau gugatan dan skum yang telah ditandatangani kasir diberikan kepada penggugat atau pemohon. Selanjutnya, para pihak menunggu surat panggilan untuk mengikuti persidangan. Setelah ketua majelis menetapkan hari sidang, maka jurusita atau jurusita pengganti bertugas memanggil para pihak untuk menghadiri sidang sesuai dengan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan. Pada sidang gugatan yang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat, maka penggugat dan tergugat wajib menempuh upaya mediasi sebelum pemeriksaan perkara mereka lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Untuk melaksanakan mediasi tersebut, Mahkamah Syariah Loksmawe telah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan ruangan mediasi yang memadai serta para mediator yang handal dan profesional, baik yang berasal dari hakim Mahkamah Syariah sendiri maupun mediator dari luar Mahkamah Syariah Loksmawe. Sebagaimana halnya dengan Mahkamah Syariah atau pengadilan agama lainnya, Meja 3 Mahkamah Syariah Loksmawe bertugas menerima berkas perkara yang sudah diverifikasi dan dicatat dalam buku register dari panitera muda gugatan atau panitera muda permohonan. Untuk perkara gugatan yang amarnya memutuskan perceraian para pihak dan yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan dibuatkan akta cerai dan diserahkan kepada para pihak. Kemudian berkas tersebut akan dicatat dalam buku register arsip perkara dan diberi nomor. Lalu berkas perkara dimasukkan ke dalam box arsip di dalam ruangan arsip. Jika ada pihak yang ingin mengambil akta cerai
dan salinan putusan atau penetapan, maka akan diserahkan kepada yang bersangkutan dan akan dibuatkan berita acara penyerahan berkas dimaksud, serta yang bersangkutan diminta membayar biaya pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disetorkan kepada bendahara penerimaan setiap seminggu sekali. Sebagai salah satu peradilan syariat di Aceh, Mahkamah Syariah Loksmawe juga berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili sebagian perkara pidana atau jinayat. Persidangan perkara jinayat diawali dengan pelimpahan berkas perkara jinayat oleh jaksa penuntut umum kepada panitera muda jinayat. Kemudian panitera muda jinayat memeriksa kelengkapan berkas. Setelah berkasnya lengkap, lalu panitera muda jinayat mendaftarkan perkara tersebut dalam buku register jinayat untuk diberikan nomor perkara. Selanjutnya setelah perkara tersebut diberi nomor, lalu diteruskan kepada panitera. Kemudian oleh panitera diteruskan kepada ketua untuk menetapkan majelis hakim yang bersidang. Oleh ketua majelis dibuatkan penetapan hari sidang, lalu memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Selanjutnya para terdakwa dihadirkan ke Mahkamah Syariah oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita telah dapat menyelesaikan pembuatan video profil. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya sekalian. Video profil ini merupakan visualisasi kegiatan pelayanan publik dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung yang dibarengi dengan 4 atau peradilan agama merupakan salah satu dari 4 lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang melaksanakan tugas dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah serta jinayat. Mahkamah Syariah Loksmawe merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Utara yang dulunya berpusat di ibu kota Aceh Utara. Setelah adanya pemekaran, maka jurisdiksi daripada Mahkamah Syariah Loksmawe meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara 1, Kecamatan Muara 2, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blambangan. Mahkamah Syariah Loksmawe di samping melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanahkan dalam pasal 49 Undang-Undang tersebut atas, juga melaksanakan tugas dalam bidang jinayat sebagaimana diamanahkan dalam Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015. Semoga dengan kehadiran video profil ini dapat bermanfaat setidaknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka membina kedisiplinan seluruh hakim, pegawai negeri sipil, dan pegawai honorer, Mahkamah Syariah Loksmawe melaksanakan apel pagi pada hari Senin. Apel pagi tersebut dipimpin langsung oleh ketua dan wakil ketua secara bergantian. Tarik tambang untuk para ibu-ibu. Begitu semangatnya ibu-ibu ini dengan tanding dengan anak-anak honor. Ayo DYK, jangan kalah dengan anak-anak honor. Mereka masih muda-muda. Kopi. Ada 2 3 4 5 6.
ini masih press, itu sudah nggak ada lagi itu. Iya, ibu-ibu memperjuangkan, ayo, ayo, sama. Balik. Putar. Waduh, semangat. Tas bagaimana aja Bapak? Ini tari tambang tapi pakai tas. Gimana ini? Nah. Woi, jangan ganti orang beda nanti. Pegang tali semuanya. Inilah ibu-ibu. Iya, semarak ibu-ibu. Kuat, bertahan. Selesai sudah. Kesemarakan ini nampaknya memang anak-anak muda dengan anak-anak tua, tapi semangat orang tua ini nampak sekali perjuangannya. Ayo press. Sudah selesai. Semarak, beginilah keceriaan keluarga besar Mahkamah Syariah Lusumawe dalam rangka HUT Mahkamah Agung. Oke, ini gadis lapuk ini belum lagi. Ini sama juga dua-dua ini. Nah, ini dia muda-muda sudah punya momongan. Nah, ini nggak ada. Ini dia lah anak-anak muda yang sudah kelelahan. Ayo, siapa lagi masuk. Nah, kalau kalah nggak ada silakan terima mau enggak itu urusan kalian. Ada yang sedang bermesraan, ada yang sudah mengasingkan diri karena inilah. Nah, ini dua walaupun tua-tua tapi masih berjiwa muda, senang melihatnya. Seberapa untuk Pak Bashir dengan Ibu? Nah, ini satu orang ini nampaknya entah karena nggak ada istri, jadi nggak ada semangat. Nah, ini si kakak sedang diberi air oleh mamanya. Moga-moga adiknya sehat walafiat. Amin. Dapat menjadi anggota besar lagi. Nah, ini orang yang baru mendapat reward ini. Tak kenapa dalam apa saja dia nggak mau bergabung. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini panitia Razali. Ya, ini. Hah? Gimana Pak? Aduh, nak kemana? 5 kilo saja nggak boleh diangkat. Apalagi nggak kemana? Sedang berobat. Ayo ketua masuk. Ingin Pak Robin bergabung. Pak Robin bergabung. Mana? Saya sudah nggak mungkin. Ayo Pak Robin bergabung, ini para hakim juga. Jangan lupa dengan anak-anak muda ini. Mohon maaf saya nggak bisa bergabung karena memang ini sudah ngilu. Tapi semangat tinggi. Nah, ini yang senior ini Pak Bashir, Pak Ilyas Amin, Hakim Tinggi, kemudian juga ini Pak. Kalau tari taman jangan merokok Mas, berbahaya. Nah, ini ketua. Tunggu, jangan dulu ditarik. Ayo.